Selamat pagi, shalom, damai di hati. Mari kita dengarkan renungan pagi dunia yang ajaib yang ditulis oleh Pendeta Dov Bachelor. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa pencipta langit dan bumi, pagi hari yang indah ini Bapa, kembali kami datang kepadamu, bersyukur limpah terima kasih atas nafas kehidupan yang kau berikan lagi bagi kami. Pagi ini Bapa kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kami memulaikan aktivitas kami. Kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sejarah Amerika Serikat. Judul renungan hari ini, pemakaman yang tertunda. Ayat inti terdapat dalam kitab Kejadian 50 ayat 25. Demikian firman Tuhan, lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Saudaraku, pada tahun 1803, mereka karena kemampuannya yang luar biasa untuk berburu hewan liar, John Colter dipekerjakan oleh Lewis dan Clark untuk bergabung dengan mereka dalam suatu ekspedisi yang besar. Suatu kali saat menjebak hewan di daerah yang dihuni oleh orang Indian, Blackfoot, Colter ditangkap. Mereka menelanjangi dia dan bertanya apakah dia bisa lari. Dia memberitahu penduduk asli bahwa dia lebih lambat daripada siput. Tetapi sebenarnya dia adalah salah satunya pelari tercepat di seluruh wilayah Kentucky. Para prajurit Blackfoot kemudian memberi isyarat padanya untuk melarikan diri demi hidupnya. Dia melompat dengan lambat sekitar 183 meter dan kemudian melakukan sprint keras. Setelah berlari sekitar 3,2 km, di sana hanya ada satu orang Indian yang masih bersamanya. Colter berhenti begitu cepat, sampai-sampai pejuang Indian itu hampir tersandung karenanya. Colter kemudian dengan cepat mengirim prajurit itu kembali dan lari menghindar prajurit Blackfoot lainnya. Di suatu tempat di sepanjang jalan menuju pos perdagangan, dia menemukan wilayah Yellowstone. Ketika dia menggambarkan geyser dan keajaiban yang dia lihat, para penjerat lain kemudian menggodanya dengan menyebut wilayah itu neraka Colter. Hebatnya lagi, Colter berhasil lolos dari penangkapan lain dan kemudian kembali ke Missouri, di mana dia menikah dan menetap untuk bertani. Colter menjadi tetangga seseorang bernama Daniel Boone. Ketika Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Britania Raya di tahun 1812, Colter mendaftar dan bertempur di bawah pimpinan putra Daniel Boone, Nathan. Sedihnya, setahun kemudian dia meninggal karena sakit saat melayani negaranya. Jenazahnya dikirim kembali ke Missouri. Namun istrinya terlalu miskin untuk memberikan penguburan yang layak baginya, sehingga dia meninggalkannya terbaring dalam keadaan apa adanya di rumah kabin mereka dan pindah ke rumah kakaknya. Hebatnya, tubuh pahlawan yang terlupakan ini terus berbaring di kabin terpencil itu selama 114 tahun. Berikutnya, saat rumah itu kemudian perlahan-lahan hancur di sekelilingnya. Orang pertama dalam ekspedisi dan perintis Lewis dan Clark serta pionir wilayah Yellowstone ini hampir hilang dari sejarah sampai tahun 1926. Ketika reruntuhan kabin ditemukan dengan tulang belulangnya serta kantong kulit menggambarkan namanya. Setelah itu, jenazahnya dikumpulkan dan dikuburkan dengan hormat di pinggiran tebing di New Haven yang menghadap ke sungai Missouri.
Tahukah saudara bahwa Alkitab berbicara tentang seorang pahlawan yang menunda penguburannya selama lebih dari 200 tahun setelah kematiannya? Yusuf membuat anak-anak Israel berjanji untuk membawa tulang belulangnya kembali ke tanah perjanjian. Imannya yang sangat kuat membuatnya yakin bahwa suatu hari Tuhan akan memimpin umatnya keluar dari Mesir dan membawa mereka pada ekspedisi lintas negara yang akan membawa mereka pulang. Doa kita hari ini, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas renungan hari ini. Tolong kami untuk selalu hidup lebih dekat denganmu. Iman percaya kami tetap kuat sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.